Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sofian ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi R01, dosen penguji Dr. Andes Agung Priyadi Eskom Mkom. Soal nomor pertama, soal nomor 1, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Adobe Illustrator salah satu produk dari Adobe Inks yang dikembangkan pertama kali tahun 1986 sebagai aplikasi pendamping Adobe Photoshop, karena Photoshop lebih ke Photoshop editor. Jadi untuk grafis berbasis vektor diciptakan Adobe Illustrator versi 1 kode Picasso. Rilis awal 1987, kemudian pada 1988 dikeluarkan versi 1,7 yang dikenal dengan nama Illustrator 88. Tapi pada masa itu Adobe Illustrator hanya dapat digunakan pada sistem operasi Macintosh. Setahun kemudian, tahun 1989, barulah Adobe mengembangkan Illustrator yang dapat digunakan pada sistem operasi Windows dengan merilis Illustrator versi 2 kode Pinnacle. Tentu saja pada saat itu Adobe Illustrator belum mampu menandingi popularitas CorelDRAW yang seakan-akan sudah satu paket dengan Windows. Tapi Illustrator terus mengembangkan produk yang dengan merilis versi 1992 versi 501, 1998 yang kompatibel dengan Windows. Pada versi 6, untuk Mac OS dan versi 7, 1997 untuk Windows dan MacBook, atau Adobe Illustrator memulai memperbaiki interface-nya sehingga lebih nyaman dengan user dan juga menambahkan banyak fitur-fitur, sehingga pada saat itu popularitas Adobe Illustrator di kalangan para desainer ini menyaingi CorelDRAW. Tahun 2003 Adobe mengeluarkan Adobe Creative Suite dengan salah satu produk. Tentu saja Adobe Illustrator CS di versi ini tampilannya makin keren, apalagi dengan tambahan fitur 3D Effect membuat Illustrator CS ini makin disukai oleh para desainer. Tetapi pada CS1 dan CS2 Adobe Illustrator belum mempopulerkan logo. Hal ini sebagai kita lihat sekarang, baru pada CS3 barulah itu hadir, hingga sampai sekarang Project Creative Suite berlangsung hingga CS6 yang merupakan generasi ke-16. Setelah Adobe Creative Suite kini ada Adobe Creative Cloud. Apa bedanya? Creative Cloud merupakan software yang dilisensikan kepada pengguna dalam bentuk sewa, bisa dalam per bulan atau per tahun. Sedangkan untuk Creative Suite adalah lisensi model lama di mana seorang membeli software dan dimiliki sampai kapanpun tanpa batasan waktu. Contoh nomor 2, berikan contoh soal real rencana implementasi sistem. Contoh kasus implementasi sistem: sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batubara, PT Internusa Tambang, melakukan pelatihan khusus pada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi pengikut dan ekspor-impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu diperlukan software ekspor import barang yang meliputi penginputan sorting, update, dan lain-lainnya. Dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Hal-hal pokok yang disediakan dalam implementasi adalah A. Persiapan tempat. Persiapan tempat itu terdiri dari perencanaan fisik, fasilitas. Yang kedua, pelatihan personil dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personil, serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok-kelompok yang diberikan pelatihan antara lain personil teknis, pegawai, manajer umum, orang luar perusahaan. Yang B, program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara tutorial atau kelas, meliputi pelatihan in-house, pelatihan disediakan oleh vendor, pelatihan jalur jasa luar. Pada sistem dipilih program pelatihan disediakan vendor karena perusahaan membeli atau membuat sistem ini. Suatu perusahaan informatika pembicaranya adalah orang yang membuat sistem ini sehingga peserta bisa langsung bertanya-tanya tentang sistem ini. B. Teknik dan alat bantu pelatihan. Pada sistem ini tidak dapat digunakan teleconferencing karena semua peserta datang ke tempat yang telah diberikan. Perangkat
lunak, pelatihan interaktif. Perangkat lunak yang diberikan adalah computer based training, CBT, audio based training, video based training, video optical disc. Pelatihan dengan instruktur. Sistem ini menggunakan instruktur dari vendor sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup mahal, sehingga semua fasilitas yang diberikan oleh vendor kepada pelanggan. Pelatihan magang. Pada sistem ini diperlukan pelatihan magang karena sudah dilatih oleh seorang instruktur. Yang kelima, modul manual prosedur diperlukan sebagai bantuan apabila sewaktu-waktu dengan salah satu pengoperasiannya. Buku teks diperlukan untuk berjaga-jaga sehingga pelatihan selanjutnya untuk karyawan baru tidak perlu memanggil instruktur lagi. Yang ketiga, soal nomor 3, jelaskan prosedur untuk meningkatkan manageability. Yang pertama, menerapkan SDLC atau SPDLC. Yang ketiga, menspesifikasi definisi data standar menggunakan bahasa programan standar. Merancang modul-modul yang jelas, terbaru, dan kooperatif, konvensif, menginstal perangkat lunak, dokumentasi dan soal-soal tes di dalam Central Repository System CAS atau CMS, Change Management System. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Jawabannya, waktu pengolahan data pada pemrosesan secara online, waktu pengolahan datanya terdapat delay karena ada pengantrian data, sedangkan real time waktu pengolahan terdatai cepat. Yang kedua, data dikirim kembali ke pengirim, dan seketika itu juga proses secara online mengirim hasil prosesnya tergantung pada kebutuhan si pengirim. Sedangkan real time harus segera mengirimkan hasil proses tersebut ke pengirim. Yang ketiga, dapat mengolah data secara direct access secara langsung. Proses online bisa mengolah data yang terima secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan real time hanya dapat. Yang kelima, soal nomor 5, jelaskan penggunaan software in software capability mandatory method CMM. Jawabannya adalah capability maturity model singkat CMM merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut melakukan development software. Dalam arti lain, capability maturity model disingkat CMM adalah suatu model kematangan, kemampuan, kapasibilitas proses yang dapat membantu pendefinian pemahaman proses suatu organisasi. CMM awalnya ditunjuk sebagai suatu alat untuk secara objek menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. Walaupun berasal dari bidang pengembangan perangkat lunak, model ini dapat ditetapkan sebagai suatu model umum yang membantu pemahaman kematangan kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang. Secara umum, maturity model biasanya memiliki ciri sebagai berikut. Proses pengembangan dari suatu organisasi sederhana dan dideskripsikan dalam wujud tingkat kematangan dalam jumlah tertentu, biasanya 4 hingga 6 tingkat. Yang kedua, tingkatan kematangan tersebut dicirikan dengan beberapa persyaratan. Yang ketiga, tingkat-tingkatan yang disusun secara sequensial. Yang keempat, selama pengembangan, sang entitas bergerak maju dari suatu tingkatan ke tingkatan berikutnya tanpa boleh melewati salah satunya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.